Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Juni Marlina, peserta Laksar CPNS tahun 2023, Angkatan 3, Kelompok 3. Dengan pengampu materi Ibu Yamnur Malia, SST MKes, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu nilai ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan. Sebelum kita membahas tentang berorientasi pelayanan, kita harus tahu dulu apa itu berakhlak. Berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Fondasi ini diciptakan demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core value ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja sebagai seorang ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Definisi pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain 1. ASN sebagai penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah kepuasan masyarakat atau pelanggan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi dan tugas ASN, ada 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana seorang ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Seorang ASN bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, yang disebut dengan proteksi. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Prinsip ketiga adalah responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Prinsip keempat, tidak diskriminatif.
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Prinsip kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Prinsip ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Prinsip kedelapan adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Prinsip kesembilan adalah berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Ada beberapa kriteria dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode etik perilaku. Yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan. Lalu, apa saja kode etik atau nilai perilaku berorientasi pelayanan? Yang pertama, perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, kita sebagai seorang ASN harus memahami dan mengetahui apa yang masyarakat butuhkan dengan cara berkomunikasi dengan baik dan efektif, kemudian santun dan sopan dalam bersikap. Perilaku kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Penerapan dari perilaku ini dapat diterapkan dengan contoh menerapkan sistem 3S, senyum, salam, sapa, kepada pasien yang datang berkunjung ke tempat kerja kita, agar pasien yang datang berkunjung merasakan nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Dan selalu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, dan tidak lupa memberikan solusi. Dapat diberikan dengan contoh, pasien yang datang ke puskesmas tidak membawa kelengkapan berkas seperti kartu BPJS ataupun kartu berobatnya. Dapat diberikan solusi dengan cara meminta nomor NIK-nya yang ada pada KTP-nya. Dan perilaku ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Kita sebagai seorang ASN harus melakukan perbaikan tiada henti, baik itu pada diri kita sendiri ataupun pada lingkungan tempat kita kerja. Seperti terus mengupdate ilmu kita, menambah pengetahuan kita dengan rajin membaca dan mengikuti seminar-seminar yang ada, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita di tempat kerja kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dasar ASN salah satunya berorientasi pelayanan, bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.